Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau bercerita sebuah kisah menyedihkan dari seorang wanita yang tidak bisa lepas dari cengkraman mantannya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Di tahun 2000, Gergana Prodanova bertemu dengan seorang pria bernama Kostadin Kostov. Mereka menjadi pasangannya di mabuk asmara. Hubungan mereka semakin dekat dan mereka memiliki 3 orang anak. Namun lama-kelamaan hubungan mereka semakin memudar dikarenakan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Kostadin. Kostadin sering bertindak kasar kepada Gergana dan ini tidak terjadi hanya sekali saja. Kostadin juga seorang alkoholik dan dia sering dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan dia membuat keputusan finansial secara buruk. Hal ini membuat keluarga mereka akhirnya mengalami masalah finansial. Gergana adalah seorang wanita yang kuat, namun setelah mengalami kekerasan selama beberapa tahun, dia merasa kalau itu sudah cukup. Dia lalu memberikan ultimatum ke Kostadin dengan mengatakan kalau dia harus berubah atau pergi saja dari keluarga mereka. Dan setiap kali itu terjadi, Kostadin akan bisa meyakinkan Gergana kalau dia akan berubah menjadi lebih baik. Namun janjinya itu tidak pernah ditepati. Dan hal ini akan berulang secara terus-menerus. Sampai akhirnya Gergana menjadi muak dan memutuskan untuk berpisah secara resmi dengan Kostadin. Di musim gugur tahun 2015, ibu dari Gergana mengalami sakit keras dan itu membuatnya tidak bisa bekerja. Dengan keadaan finansial mereka yang sudah sangat berat, Gergana harus mencari sumber pendapatan baru dengan cepat. Dan mencari pekerjaan baru di kota tempat tinggal mereka memang susah. Gergana tergoda untuk mencari pekerjaan di luar negeri dengan pendapatan yang lebih tinggi. Gergana adalah seseorang yang selalu mengutamakan keluarga, ditambah dengan kepeduliannya yang besar, dia pun memutuskan untuk tinggal di Inggris. Dengan harapan dia bisa memulai lembaran hidup yang baru. Dia mempunyai rencana untuk membantu keuangan keluarganya di Bulgaria. Lalu dia menitipkan ketiga anaknya dengan ayah dan ibunya. Dan dia juga berencana akan kembali ke Bulgaria begitu dia bisa mulai menabung. Di Inggris pendapatan rata-rata bisa mencapai 5 kali lipat dibandingkan dengan di Bulgaria. Di malam Natal pada tahun 2015, Gergana mengemasi barangnya dan naik pesawat untuk pindah ke Inggris. Selama di Inggris, dia akan tinggal di kota Exeter. Di awal kepindahannya, dia selalu merasa kesepian karena tinggal di Inggris sangat berbeda dengan tinggal di Bulgaria bersama dengan keluarganya. Namun Gergana bukan wanita yang gampang menyerah. Dia dengan cepat bisa menemukan pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih di sebuah hotel yang bernama Hotel Great Western. Dia dikenal sebagai karyawan yang tangguh dan berkepribadian hangat. Tak lama lingkar sosialnya menjadi melebar. Dia pun menemukan komunitas orang Bulgaria di kota itu. Dia bahkan bertemu dan jatuh cinta dengan seorang pria keturunan Bulgaria bernama Tihomir Todorov yang memperlakukannya dengan baik dan membuatnya merasa sangat bahagia. Gergana mulai merasa nyaman dengan kehidupan barunya di Inggris. Namun, di bulan April 2016, sesuatu yang buruk terjadi. Kostadin tidak bisa sepenuhnya melupakan Gergana, dan setelah dia mengetahui lokasi keberadaannya sekarang, dia pun memutuskan untuk ikut mendatanginya. Setelah tiba di Inggris, Kostadin melakukan segalanya untuk mendapatkan kembali Gergana. Namun itu semua sudah terlambat, karena Gergana sudah melanjutkan hidupnya dan menemukan pasangan yang baru. Tetapi Gergana merasa sedikit bersalah juga kalau dia tidak membantu Kostadin. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah dari ketiga anak mereka. Sehingga dia mengajak Kostadin untuk tinggal bersamanya di apartemennya. Sebulan setelah tinggal bersama, Kostadin yang mabuk menjadi cemburu dan marah pada Gergana di sebuah pesta. Yang berujung dengan dia menghancurkan ponsel dan melukai jarinya Gergana di depan teman-temannya.
Gergana yang ketakutan memutuskan untuk pindah dari apartemen itu dan tinggal bersama dengan kekasih barunya. Dan dia hanya kembali ke apartemennya itu untuk mengganti baju atau memasak. Hubungan Gergana dan Kostadin menjadi sangat dingin, bahkan mereka tidak berbicara satu dengan yang lainnya. Pada tanggal 4 Agustus 2016, Gergana tiba-tiba menghilang. Rekan kerjanya bingung melihat dia tidak muncul di tempat kerja. Teman-temannya juga mendapatkan pesan Facebook dari Gergana, namun dengan gaya penulisan yang berbeda, yang berisi kalau ibunya telah meninggal dunia sehingga dia harus kembali ke Bulgaria secepatnya. Kepergiannya itu juga dirasa oleh pacarnya tidak masuk akal karena dia sudah berjanji akan bertemu dan akan memasakkan makan malam untuknya. Sebuah rekaman CCTV dari sebuah supermarket mengkonfirmasi kalau memang benar Gergana berencana untuk memasak karena dia sudah berbelanja bahan makanan. Namun dia tidak pernah muncul di apartemen pacarnya. Dengan hilangnya Gergana, Tiomir yang adalah kekasihnya tentunya menjadi tersangka utama. Namun tidak diketemukan bukti yang kuat dan dari awal Tiomir bisa membuktikan alibinya di hari itu sehingga dia dilepaskan dari daftar tersangka. Tiomir kemudian mengatakan kepada polisi untuk mengamati Kostadin karena dia mengetahui kalau Kostadin mempunyai sejarah kekerasan terhadap Gergana. Polisi lalu memanggil Kostadin untuk diinterogasi. Kostadin mengatakan kalau dia memang bersama dengan Gergana saat dia menerima telepon yang mengabarkan kalau ibunya meninggal dunia. Dan Kostadin memberikan Gergana uang 250 pound sterling untuk perjalanan pulangnya. Pengakuan itu membuat polisi menjadi bertanya-tanya karena uang yang dihasilkan Gergana lebih banyak dibandingkan oleh Kostadin. Dan mereka juga mengetahui kalau ponsel dari Gergana itu tidak pernah keluar dari kota Exeter. Hal aneh lainnya, kepolisian Bulgaria mengatakan kalau keluarga Gergana tidak pernah melihat atau berhubungan dengan Gergana dalam waktu dekat. Dan juga ibunya masih dalam keadaan hidup dan baik-baik saja. Rekening banknya juga tidak ada aktivitas perbankan dari luar negeri. Polisi merasa semakin curiga dengan Kostadin dan meminta surat perintah penggeledahan apartemennya. Di dalam apartemen itu mereka menemukan sikat gigi, tas, koper milik dari Gergana. Itu adalah barang-barang yang diperlukannya kalau memang dia sedang bepergian. Namun tidak terlihat ada kekerasan yang terjadi di dalam apartemen itu. Tetapi polisi melihat ada beberapa barang yang dibeli oleh Gergana di supermarket berada di dalam kulkas. Polisi menyimpulkan kalau Gergana telah kembali ke rumah dari supermarket di hari kehilangannya. Dan ada satu lagi kejanggalan, yaitu baju yang dia pakai di sore hari itu tidak bisa diketemukan dimanapun. 12 hari setelah kehilangannya, pada tanggal 16 Agustus 2016, seorang petugas kereta api mencium bau busuk dari arah semak-semak. Orang itu melaporkan hal itu ke polisi dan polisi segera datang ke tempat itu dan memeriksa. Polisi mengikuti arah bau itu dan menemukan sebuah koper yang sudah ada belatungnya. Koper itu sedikit terbuka sehingga polisi mengetahui kalau isinya adalah tubuh tak bernyawa dari manusia. Dari analisis forensik dikonfirmasi kalau itu adalah tubuh dari Gergana setelah melakukan tes DNA. Dilihat dari tubuh yang sudah rusak itu, diperkirakan kalau dia sudah berada di dalam koper selama beberapa waktu. Jelas terlihat kalau Gergana telah dibunuh oleh seseorang. Polisi mempunyai tersangka utamanya, sayang mereka tidak memiliki bukti yang kuat yang bisa menangkapnya. Polisi mencoba untuk menyelidiki lebih dalam lagi. Mereka memeriksa rekaman CCTV di sekitar apartemen dan mereka menemukan beberapa rekaman di tanggal 7 Agustus 2016 di dini hari di mana seorang pria memakai topi baseball sedang menarik koper yang terlihat sangat berat. Di rekaman itu terlihat dia berjalan terus ke arah tempat diketemukan tubuhnya Gergana. Dan sekitar setengah jam kemudian, pria itu terlihat lagi di rekaman CCTV berjalan ke arah sebaliknya tanpa membawa kopernya. Penyelidik juga melakukan pencarian di tempat pembuangan sampah di apartemen Gergana. Dan di sana mereka menemukan tas belanjaan yang dibawa oleh Gergana dari supermarket. Juga ditemukan baju, legging, dan celana dalam dari Gergana. Baju itu sendiri sudah dalam keadaan rusak parah dan terlihat seperti telah digunting. Polisi lalu kembali lagi ke apartemen dan menyita gunting di sana.
Mereka memeriksakan gunting itu dan benar ditemukan potongan kapas dari baju Gergana. Penyelidik juga menemukan ada jejak darah Kostadin di leggingnya Gergana. Mereka juga menemukan saliva Kostadin di kaleng Carlsberg yang dilempar juga di tempat pembuangan sampah itu. Penyelidik merasa kalau mereka memiliki bukti yang cukup kuat untuk menangkap Kostadin. Dan di bulan April 2017, persidangan pertama dimulai. Dan setiap kali ditanya, Kostadin malah tersenyum dan tertawa yang menunjukkan kalau dia terlihat tidak serius. Kostadin bersikeras kalau pelakunya adalah orang lain dan berusaha menjebak dirinya. Namun dalam kesaksiannya, Kostadin membicarakan Gergana seperti barang yang adalah miliknya. Bahkan juga menyebutkan kalau ini semua adalah kesalahannya sendiri. Penyelidik juga menemukan bukti baru yang sangat kuat. Dari histori browsernya ditemukan pencarian di mana dia mencoba untuk mengetahui berapa lama tubuh manusia yang tak bernyawa akan mulai membusuk di internet. Dengan segala bukti yang ada, juri dengan suara bulat menyatakan kalau Kostadin bersalah. Mereka yakin kalau penyebab kematian dari Gergana adalah kehabisan nafas dan motifnya karena rasa cemburu. Kostadin pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 19 tahun di penjara. Dan dia baru akan memenuhi kemungkinan pembebasan bersyaratnya pada tahun 2036. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!